Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Kevin. Saya dari kelas 03 PJ 001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran belajar keterampilan gerak dan umpan umpan balik. Yang pertama itu ada pendahuluan itu dalam kehidupan sehari-hari, gerak merupakan aktivitas yang selalu melekat dalam kehidupan manusia, baik gerak sebagai tujuan maupun gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Secara sederhana, gerak sebagai tujuan apabila gerak yang dilaksanakan merupakan objek yang ingin dicapai atau yang dinilai. Sedangkan gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah apabila gerakan-gerakan yang dilakukan bukanlah objek yang dinilai, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam proses belajar. Di sini ada definisi belajar keterampilan motorik. Belajar keterampilan motorik merupakan sebuah proses di mana seseorang mengembangkan seperangkat respons ke dalam suatu gerak yang terkoordinasi, terorganisasi, dan terpadu. Belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku keterampilan. Uh, Terus di sini ada dua kajian belajar keterampilan motorik. Yang pertama itu ada keterampilan motorik continuous response, yang kedua itu ada keterampilan motorik discrete response. Pada continuous response itu ada gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda. Kalau discrete response itu adalah gerakan yang memiliki awal dan akhir yang jelas dengan jeda antar gerakan. Lalu di sini ada beberapa karakteristik belajar keterampilan motorik. Pertama itu ada respons berurut, lalu koordinasi perseptual motorik, lalu ada pengaturan respon, yang terakhir ada umpan balik. Di sini ada beberapa fase belajar keterampilan motorik. Yang pertama itu ada tahap kognitif, yang kedua itu ada tahap asosiatif, yang ketiga itu ada tahap autonomous. Teori-teori belajar keterampilan motorik. Teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup yang dikembangkan oleh Adam. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertentu. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koneksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Dengan kata lain, dapat dijelaskan apabila seseorang melakukan sesuatu gerakan, maka akan menghasilkan umpan balik fisik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu atau timing yang tepat. Itu ada beberapa prinsip praktis. Yang pertama itu ada understand the test, pemahaman tugas, dan program practice on specific component, bukan latihan pada komponen tersebut. Tiga ada option feedback, memperoleh feedback. Yang keempat itu ada practice atas variable condition, latihan di bawah kondisi yang bervariasi. Stimulus yang bervariasi merupakan faktor penting dan juga praktek di dalam kondisi yang bervariasi dapat dalam motor. Lalu yang kelima ada sustain practice atau mempertahankan latihan karena belajar keterampilan motorik memerlukan latihan terus menerus. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar keterampilan motorik. Yang pertama itu ada faktor proses belajar. Artinya bagaimana sistem mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua itu ada faktor-faktor personal yang meliputi ketajaman berpikir, persepsi, intelijensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi sikap, jenis kelamin, dan usia. Yang ketiga itu ada faktor-faktor situasi meliputi situasi alami dan sosial. Lalu ada kemudian faktor yang penting dapat mempengaruhi keterampilan motorik yaitu ada umpan balik, lalu ada distribusi latihan, yang ketiga itu ada stres dan sini saya akan menjelaskan tentang umpan balik. Umpan balik, faktor yang mempengaruhi keterampilan motorik. Yang pertama itu ada umpan balik intrinsik yang merupakan informasi yang diterima untuk melakukan tampilan keterampilan motorik pada suatu latihan tertentu. Diperoleh secara langsung dari pengalaman dan tindakan kita. Yang kedua itu ada umpan balik ekstrinsik yang merupakan suatu hasil pengetahuan yang menekankan ciri informasi dan umpan balik. Pentingnya umpan balik. Umpan balik diperlukan untuk mempengaruhi tampilan keterampilan motorik. Jika tidak ada umpan balik, maka orang belajar masih tidak ada keberhasilan bahwa ia telah menguasai sesuatu keterampilan motorik. Lalu ada penghilangan umpan balik dan reinforcement. Subjektif penghilang atau pengambilan kembali umpan balik berpengaruh terhadap tampilan keterampilan motorik, tapi tidak berpengaruh seperti penghilang reinforcement pada belajar instrumental. Penghilang umpan balik ini dapat mengakibatkan tampilan secara bertahap.
namun penghilangnya itu tidak sampai pada tingkat tampilannya setelah berlangsung. Itu penundaan umpan balik. Merupakan umpan balik yang diberikan dalam penundaan waktu antara subjek, si pelajar, dan umpan balik informatif. Penundaan ini ternyata tidak mempengaruhi peroleh beberapa bentuk keterampilan, namun menyebabkan penurunan serius dalam pelaksanaan apa yang seperti pelaksanaan yang terus karena keterampilan motorik bersifat kontinu, umpan baliknya sangat baik ditunda seminimal mungkin. Simpelnya adalah belajar melalui motorik adalah belajar melalui respon-respon muskular yang umum diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Lalu belajar melalui motorik ini merupakan suatu keterampilan dalam melakukan atau melaksanakan suatu susunan keterampilan yang tinggi dalam arti perbuatan yang dimiliki siswa secara spesifik, besar, dan efisien. Studi tentang belajar keterampilan motorik membedakan keterampilan dalam dua jenis, yaitu keterampilan motorik continue response dan keterampilan motorik discrete response. Ada empat unsur karakteristik yang ada pada belajar keterampilan motorik. Yang pertama itu ada respon berurut, yang kedua koordinasi perseptor motorik, yang tiga pengaturan respon, dan umpan balik. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi belajar keterampilan motorik itu yaitu umpan balik, distribusi latihan, stres, dan kelelahan. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Until next time.